Nah, ada wacana DPR itu untuk pendanaan partai politik melalui APBN. Ya. Nah, Abang melihat ini seperti apa, Bang? Nah, ini yang saya katakan memberikan jajanan kepada anak nakal. Selamat datang di Gaspol, ruang bebas kita untuk bahas isu-isu segar, gagasan-gagasan baru yang mungkin kita akan membahas masalah isu-isu demokrasi, isu-isu politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Isu-isu ini kita bahas untuk dalam taraf kita membangun bangsa ini untuk lebih maju ke depan, untuk membangun negeri ini lebih baik ke depan, untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Hari ini kita sudah ada sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah orang fokus dalam politik dan demokrasi. Beliau direktur eksekutif dari Ide Cipta Research and Consulting. Selamat datang kepada abang kita, Abang Hadi. Selamat datang, Bang, di Gaspol, Gagasan Politik Parwa Institute. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Cipal, bisa dipanggil Cipal, Bang. Siap. Oke. Sebelum kita menelisik lebih dalam lagi, Bang, terkait politik dan demokrasi ini, boleh diceritakan sebelumnya seperti bagaimana kehidupan background sebelumnya, sebelum sebagai direktur eksekutif ini, apa backgroundnya, Bang? Saya ini kan background saya sebenarnya hukum. Maka Ya. bicara tentang politik dan demokrasi itu pelajaran saya waktu di S1 dan S2. Oke. Ya. Nah, kemudian merantau ke Jakarta ingin jadi lawyer. Oke. Tetapi takdir menentukan lain, ternyata habit saya di politik. Kemudian masuk ke salah satu lembaga survei terkemuka, Ya. yaitu Indobarometer dari 2012 hingga 2021 ya. Setelah itu baru mendirikan ICRC. Oke. Jadi pengalaman panjang saya sebenarnya ada di dunia politik ya, dibandingkan di background keilmuan saya di ilmu hukum. Ya. Dulu S1 kalau boleh tahu di mana, S1, Pak? S2 saya di Jambi di Jambi. Fakultas Hukum dan Magister Hukum. Oke. Kemudian S3 saya di Jakarta, cuman Ya. tidak selesai karena lebih fokus kepada isu-isu politik. Jadi saya tunda dulu S3 hukumnya, nanti saya mau lanjut di politik aja sekalian. Ya. Oke. Jadi lebih fokus hari ini terhadap politik dan demokrasi, Bang. Iya. Dari memang passion Sudah bicara tentang Ya. hukum, kemudian ditambah dengan politik, ya nyambung dua ini. akhirnya. Ya. Kalau hari ini kan kita akan memasuki reformasi, hari reformasi di bulan Mei ini, Bang. Nah, kita tahu secara indeks demokrasi di Indonesia ini kita 6,5% kalau nggak salah. Iya. Itu dari penelitian laporan dari The Economist Intelligence Unit di tahun 2025, kita menempati posisi di 59 dari total 167 negara. Nah, fenomena ini artinya masih jauh Indonesia dikatakan sebagai negara demokrasi besar gitu, Bang. Nah, fenomena ini bagaimana menurut Abang? Sebenarnya kita kan pernah menjadi sebagai salah satu dari negara demokrasi terbesar di dunia. Tetapi ini kian hari dengan seiring waktu berjalan, kemudian ditambah dengan perjalanan politik 2-3 tahun ke belakang, ini yang membuat indeks demokrasi kita terus menurun. Jadi 2023, 2024, kemudian puncaknya kita baru bisa merasakan 2025. Ya. Nah, turunnya indeks demokrasi kita di tahun 2025 ini sebenarnya bukan tiba-tiba dan kita kaget. Saya sebenarnya nggak kaget. Karena memang di tahun 2024, di akhir periode Pak Jokowi memimpin Republik ini, kita sudah bisa menduga dan melihat ini indeks demokrasi kita pasti akan turun, dan kejadian pasti turun, kan begitu. Karena banyak variabel-variabel tertentu yang mengindikasikan kenapa indeks demokrasi kita turun, terutama dalam hal proses penyelenggaraan pemilu dan sebagainya. Oke, kalau kita melihat penyelenggaraan pemilu kemarin, apakah hal semacam fenomena perubahan tiba-tiba di undang-undang, lalu ada revisi tiba-tiba ketika penyelenggaraan pemilu tengah-tengahnya itu? Ya, jadi banyak variabel ya waktu pelaksanaan pemilu kemarin, mulai dari proses produk undang-undangnya yang kemudian
tiba-tiba, kemudian juga Ya. proses lolosnya Gibran sebagai wakil presiden lewat putusan MK Ya. yang kontroversial. Nah, ini menjadi salah satu catatan kenapa indeks demokrasi kita turun di tahun 2025. Jadi sebenarnya di 2025 ini indeks demokrasi kita turun ini adalah buah dari pekerjaan masa lalu, yaitu di Ya. periode-periode sebelumnya. Kemudian di era Prabowo itu indeks demokrasi itu turun. Artinya hari ini pemerintahan Prabowo itu diwarisi oleh Ya, indeks yang sangat buruk. betul. Jadi era Pak Prabowo ini mewarisi indeks demokrasi dari proses pelaksanaan rezim sebelumnya. Ya. Jadi memang PR berat bagi Pak Prabowo hari ini untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik untuk menaikkan indeks demokrasi. Kemudian ditambah lagi dengan banyak persoalan-persoalan lain yang akan menjadi tantangan bagi eranya Pak Prabowo. Ya. Misalkan dalam proses penyusunan atau undang-undang TNI, kemudian terlibatnya banyak polisi, kemudian TNI di ranah-ranah sipil. Nah, ini juga akan menjadi sebuah catatan dan PR bagi Pak Prabowo untuk kedepannya untuk bisa mengembalikan indeks demokrasi. Di sisi-sisi lainnya yaitu bicara tentang penegakan hukum dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali PR yang memang menjadi tanggung jawab untuk memperbaiki proses perjalanan demokrasi sebelum-sebelumnya. Ya. Artinya kan ada beberapa memang kekhawatiran civil society terhadap demokrasi Indonesia yang hari ini tensi-tensi politiknya itu kadang tiba-tiba, yang sudah berjalan tiba-tiba diganti. Nah, itu kan menjadi salah satu kekhawatiran juga civil society tentang tidak percayaan perpolitikan di Indonesia. Nah, apa aja Bang kira-kira ancaman untuk demokrasi Indonesia ini? Ancaman demokrasi Indonesia ini yang paling bahaya sih sebenarnya itu adalah populisme dan otoritarian ya. Ini sampai hari ini itu masih menjadi ancaman dalam sebuah demokrasi. Dan itu bisa kita lihat di era pemerintahan-pemerintahan yang mengataskan nama rakyat kemudian menggunakan kekuasaannya untuk menekan lawan-lawan politiknya untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Nah, ini sangat berbahaya bagi berkeberlangsungan di era demokrasi. Misalkan ada orang yang tidak suka, kemudian ada yang yang oposisi, kemudian dicari celahnya, kemudian ditangkap, dikriminalisasi dan sebagainya. Nah, ini sering kita lihat terjadi di publik, meskipun itu tidak bisa kita buktikan ya, tetapi mengarah ke sana bisa kita lihat ya indikasi-indikasi seperti itu. Nah, sehingga banyak hal yang memang menjadi PR kita, mulai dari penegakan hukumnya, kemudian pendidikan politik terhadap partai politik, kemudian terhadap masyarakatnya juga, kemudian juga sistem kita dalam hal dalam hal bernegara, sistem check and balance-nya juga kita harus perkuat supaya dalam era demokrasi ini kemudian kekuasaan itu memang harus bisa digunakan sebaik-baiknya, kemudian secara transparansinya bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang harus menjadi titik krusial kita untuk bisa mengawal proses demokrasi ini, karena pilar demokrasi ini kan harus kita tegakkan dan harus kita dukung. Pilar demokrasi kan ada partai politik, kemudian ada eksekutif, legislatif, kemudian eksekutif, yudikatif, kemudian ditambah lagi elemen-elemen lain seperti pers, kemudian lagi mahasiswa. Nah, apabila pilar demokrasi 5 ini tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan, maka jangan pernah kita berharap bahwa indeks demokrasi kita akan menjadi lebih baik. Ya, kalau secara checks and balance, artinya kan civil society punya hak untuk bersuara lebih lantang gitu kan. Nah, di era 10 tahun kemarin, bahkan sebelum-sebelumnya, di periode sebelumnya, ada keterbatasan untuk civil society untuk bersuara, Bang. Nah, maka dari itu kemarin ada putusan di MK yang merevisi ataupun membatalkan tentang undang-undang yang mengatakan bahwa ITE yang perseorangan itu atau seseorang itu ketika bersuara itu tidak bisa memidanakan, maupun institusinya juga tidak bisa melaporkan orang yang mengkritik gitu. Nah, ini kan artinya ada angin segar terhadap demokrasi Indonesia ketika masyarakat bersuara itu tidak takut lagi untuk ditangkap masalah undang-undang ITE. Nah, apakah hari ini Indonesia itu sudah mengarahkan pada kebebasan bersuara itu sampai mana, Bang?
Kalau dalam hal kebebasan bersuara secara formalitas itu kita bisa lihat sendiri, tidak ada yang dilarang. Ya. Kemudian kita bebas mau ngomong apa saja. Ya. Kemudian kita bebas untuk mendirikan organisasi asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini kan salah satu bentuk bagaimana negara memberikan ruang kepada masyarakat, kepada publik untuk bisa berkontribusi dalam partisipasinya, Ya. untuk mengawasi dan mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya. Tetapi di sisi lain yang kadang-kadang itu yang tidak tertulis secara formal. Nah, ini yang akan masih menjadi PR ya, masih menjadi PR. Misalkan pembungkaman terhadap informasi-informasi tertentu yang memang sengaja dimainkan karena salah satu pilar demokrasi satu aja dimatikan, misalkan perannya, misalkan media dimatikan perannya. Di saat media dimatikan peran, maka informasi akan didapatkan oleh masyarakat kadang-kadang tidak utuh. Ya. Karena apa yang mereka terima, apa yang mereka dapat, apa yang mereka dengar itu hanya sepihak. Kenapa? Karena pesannya itu hanya disampaikan oleh yang punya kepentingan dari penguasa, sehingga media menyampaikan berita-berita tersebut yang positif-positif semua. Kalau ada berita-berita yang menyerempet ke hal-hal yang tidak sesuai dengan kemauannya pemerintah, maka paling pimpinan redaksinya dipanggil kemudian dikumpulin, kan begitu. Tapi dengan hadirnya era keterbukaan, era digital hari ini, nah peran-peran seperti itu juga agak sudah mulai agak terkikis. Ya, tergantung bagaimana peran mahasiswa, anak-anak muda hari ini ikut berpartisipasi, kemudian melek politik, sehingga banyak persoalan-persoalan yang hari ini kita coba lihat, kita flashback ke belakang, ada kasus-kasus besar yang sebenarnya itu mungkin sudah muncul jauh-jauh sebelumnya, tetapi tidak pernah dipublis. Mungkin media sudah tahu tapi tidak berani untuk mempublis itu. Dan kadang-kadang itu taunya dari netizen. Nah, inilah kadang-kadang kita lihat kekuatan netizen itu apabila mereka melek politik, mereka bisa menggerakkan hati nurani masyarakat, kemudian pengambil keputusan untuk bisa mereview kembali, kemudian mengambil keputusan terkait hal-hal yang kontroversial tersebut, yang sebenarnya kadang kita tidak tahu, ujung-ujung jadi tahu. Nah, itu. Jadi peran media sebenarnya di sini kita sudah diberikan ruang ya, sudah diberikan ruang ya, tinggal dari proses dari kepemimpinan itu menggunakan kebijakannya yang saya bilang tadi, yang tanda kutip tadi. Kalau secara formalitas itu nggak ada masalah, kita sudah dibuka secara undang-undang, diakui dan sebagainya. Tapi yang tidak terlihat atau yang kasat mata ini yang kadang-kadang yang digunakan oleh kekuasaan untuk menekan orang-orang yang bersuara lantang terhadap pemerintah. Hari ini kan kalau kita mau bersuara itu kan banyak media maupun banyak akses lah, Bang. Nggak kayak mahasiswa zaman dahulu. Salah satu misalkan orang nggak berani ngomong di Metro, nggak berani ngomong di TV One, ngomongnya kan di Gaspol misalnya, kan berani. Oke, cocok. Kan nggak disensor. Masuk kan. Itu. di X mungkin di Instagram. Nah, hari ini kan pengguna media sosial ini rata-rata dari generasi milenial, generasi Z. Untuk generasi muda hari ini, apakah sudah melek dalam hal politik, Bang? Atau cuma hanya aktif? Membagi beberapa kategori ya. Kategori yang pertama itu mereka yang apatis ya. Apatis, mereka tidak mau tahu menahu soal politik, ya tahu mereka hiburan. Kemudian jalan-jalan, makan, ya kan, joget-joget dan sebagainya. Jadi mereka tidak mau melibatkan diri dalam urusan-urusan politik tersebut. Ya memang kadang-kadang mereka dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ketidaktahuan mereka terhadap informasi apa yang mereka sampaikan, bahwa sosial media itu merupakan bagian dari tanggung jawab dia sebagai warga negara untuk ikut membangun. Dan membangun dalam artian memberikan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, di saat kebijakan pemerintah itu berjalan, kemudian diputuskan, tentu nanti dampak dan akibat kan mereka merasakan. Makanya keterlibatan mereka sebenarnya sangat penting, anak-anak muda. Ini pesan saya ke anak-anak muda yang melek dengan teknologi. Jadi jangan hanya kita mengurus untuk urusan
yang hiburan, kemudian jalan-jalan, makan dan sebagainya, joget-joget, tetapi juga harus melek dengan politik karena politik itu penting. Kalau anak-anak muda tidak melek politik, maka dia akan menjadi korban dari pembangunan itu sendiri. Maka oleh karena itu anak muda harus melek politik supaya ikut berkontribusi, supaya apa yang mereka suarakan itu bisa didengar, kemudian bisa dijalankan, kepentingan kan untuk mereka juga. Nah, kemudian yang kedua, mereka yang melek politik. Yang melek politik ini tidak banyak. Yang melek politik ini kan dibagi kategori dua. Yang pertama itu mereka yang aktif di media sosial. Nah, itulah yang kita lihat sering memberikan komentar-komentar, kemudian memberikan informasi-informasi baru yang kita tidak tahu, kadang-kadang tahu di media sosial, kemudian mereka buat gerakan sosial, kemudian lahirlah sebuah gerakan besar, misalkan lahir dari Twitter dan TikTok dan sebagainya. Tapi di sisi lain juga anak muda yang kadang-kadang mereka tidak begitu suka di di media sosial, kemudian mereka aktif berorganisasi, misalkan ber-KNPI, kemudian ber-HMI dan sebagainya, yang organisasi ekstra kampus, kemudian ditambah juga yang mereka aktif di organ-organ sayap partai politik. Nah, ini salah satu bentuk bagi anak-anak muda yang aktif di di era demokrasi ini untuk ikut berpartisipasi di luar di media sosial. Jadi apakah partai politik hari ini tuh cukup membuka ruang bagi para pemuda untuk dalam masuk ke ruang-ruang politik? Tergantung partai politiknya. Ada beberapa partai politik yang memang kita lihat memberikan ruang untuk itu. Ya, terutama partai-partai politik yang notabene masih membutuhkan penguatan dari sisi anak-anak muda. Misalkan PSI. Nah, PSI rata-rata itu isinya kan anak-anak muda semua. Betul. Kemudian yang kedua, partai-partai besar seperti Golkar, kemudian Demokrat, kemudian apalagi ada beberapa PAN misalkan, mencoba menarik anak-anak muda untuk masuk ke partai politik lewat sayap-sayapnya. Nah, di antara partai politik tersebut memang ada yang aktif dalam proses pembinaan, karena itu penting. Jadi mereka terlibat di partai politik bukan hanya sebagai alat untuk dijadikan alat untuk kampanye, untuk menambah kursi, tetapi melibatkan mereka dalam proses politik itu. Disitulah tidak semua partai memberikan ruang untuk itu. Nah, yang kalau saya lihat yang aktif secara organisasi kepartaian, salah satunya kan kita bisa lihat belajar ke Partai Golkar. Jadi Partai Golkar organisasi sayapnya banyak, anak-anak mudanya kemudian aktif semua. Jadi kompetisi di situ tidak ada yang namanya ini anak si A, anak si B, kemudian ini lahir dari entah dari mana, dari ujung Papua, dari ujung Aceh. Mereka punya kesempatan yang sama untuk bisa bersaing di sana. Nah, di partai-partai lain belum tentu. Nah, di partai lain ini perlu juga belajar dari sisi positif yang ada di Partai Golkar, dari pelibatan partai politik ke anak-anak muda, bukan hanya sekedar jargon saja di era di masa menjelang pemilu, tapi memang harus ada proses pendidikan politik di sana. Jadi ini penting. Jadi tidak semua partai melakukan kaderisasi dan pelibatan anak-anak muda, bukan hanya sekedar jargon kampanye saja, tetapi harus memang memang dibuktikan dengan pemberian posisi, baik itu di partainya maupun di parlemen misalkan, untuk memegang pos-pos tertentu. Saya kira itu. Jadi kan banyak parpol hari ini yang sedang gencar-gencarnya menarik para pemuda untuk masuk ke dalam partai, untuk masalah regenerasi gitu. Nah, hari ini juga banyak partai-partai yang memang ada partai biologis, Bang. Seperti ya kita ketahui ada Partai Demokrat, PDI, lalu ada mungkin hari ini PSI, ada Gerindra yang biologisnya itu sangat kental juga, Nasdem. Nah, ini kan akan meregenerasi habis ini partainya, pemimpinnya. Mungkin di PDI ada Mbak Puan, di Demokrat ada Mas Ahaye gitu kan. Nah, masa depan partai itu ketika hari ini ditentukan oleh biologis itu seperti apa, Bang? Tergantung dari citra partai itu di masyarakat. Kita pernah melakukan riset terhadap beberapa partai politik, alasan mereka menjadi partai besar. Contoh misalnya, jadi saya mulai dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu diidentik dengan yang namanya Partai Wong Cilik dan partainya Bung Karno. Selagi partai itu dipimpin oleh
anak biologis dari Bung Karno, cucu dan sebagainya, maka partai itu akan tetap besar. Oke. Jadi PDIP itu tidak bisa dilepas dari yang namanya Bung Karno, karena memang persepsi di masyarakat itu memang Bung Karno. partainya Bung Karno dan Partai Wong Cilik. Nah, kemudian yang kedua, Gerindra. Gerindra ini memang identik mulai dari proses lahir ikut pemilu, kemudian sampai ke 2024 kemarin, itu sangat dominan sekali persepsi publiknya Pak Prabowo. Jadi tidak bisa dilepas bahwa partai Gerindra itu partainya Pak Prabowo. Ya, kemudian yang ketiga, Demokrat. Demokrat itu partainya SBY. Dengan citranya adalah citra politik yang kalau dulu itu jargonnya bersih ya. Kemudian setelah dihantam dengan berbagai kasus dan sebagainya, tetapi figur SBY-nya masih tetap kuat. Nah, ini akan mau coba dibangun oleh Demokrat ya, selagi partai itu dipimpin oleh anak biologisnya SBY, saya kira masih tetap akan berkibar lah, akan masih tetap dipilih oleh masyarakat karena persepsinya memang itu. Nah, kemudian yang keempat, Nasdem. Nasdem itu memang partainya Surya Paloh, itu identik di masyarakat. Betul. Ya. Nah, kemudian beda dengan beberapa partai yang lainnya. Misalkan PAN. PAN ini unik. Jadi awalnya dulu itu identik dengan partainya Amin Rais. Kemudian setelah Pak Amin Rais keluar dari PAN, kemudian mendirikan Partai Umat. Sehingga di PAN ini figur Pak Zulhasnya belum begitu kuat. Jadi proses kaderisasi di PAN sebenarnya ini masih terbuka untuk anak-anak muda untuk bisa berkontribusi di sana. Kemudian P3 juga. Jadi tidak ada P3 ini partainya, meskipun yang lagi sibuk mau munas ini kan, P3 misalkan cari regenerasi misalnya. Nah, ini juga tidak ada figur sentral. Kemudian Golkar apalagi. Jadi Golkar itu tidak ada figur sentral dan tidak ada saham mayoritas di sana. Semuanya punya saham. Jadi semua punya kesempatan yang sama untuk bisa memimpin Partai Golkar. Siapa yang nyangka Bahlil bisa memimpin Partai Golkar yang bukan merupakan bagian dari elit pendiri Golkar, misalnya gengnya Abu Rizal Bakri, Agung Laksono, kemudian Akbar Tanjung, kan Bahlil di luar itu. Kemudian tidak masuk, kemudian dapat kesempatan memimpin Golkar. Jadi sangat terbuka. Jadi kalau partai yang lain, apalagi yang belum saya sebut nih, PSI ya. Kalau PSI sampai hari ini belum ada identik ke siapa-siapa. PKB mungkin. Kalau PKB udah pasti itu harus NU, bukan soal Caiminnya. Identik dengan NU-nya. Jadi partai NU-nya itu di PKB. Jadi kalau ada orang yang mau mendirikan partai politik NU, kalau menyaingi PKB agak sulit. Nah, itu. Kalau bicara partai politik ini kan artinya perlu ada kemandirian gitu, Bang. Nah, ada wacana DPR itu untuk pendanaan partai politik melalui APBN. Nah, Abang melihat ini seperti apa, Bang? Nah, ini yang saya katakan memberikan jajanan kepada anak nakal. Ya kan? Mau dikasih banyak jajanannya supaya nggak nakal, mesti tetap nakal. Jadi bukan soal berapa biaya yang akan diberikan kepada partai politik. Anda kasih 100 misalkan kalau ini kan anggaran ke partai politik kan sudah ada sebenarnya. Ini kan mau dinaikkan. Mau dinaikkan angkanya menjadi 100 sekian berapa itu. Nah, jadi intinya bukan dari jumlah yang mau dinaikkan itu. Jadi yang perlu kita perbaiki adalah sistem politik kita. Ya, bukan soal biaya yang mau diberikan ke partai politik. Kalau mereka mengeluh misalnya biaya politik mahal, kemudian bayar saksi tinggal kita kali udah berapa duit yang harus dikeluarkan oleh partai politik. Ya, buktinya selama ini tidak ada masalah kan. Kemudian saksi-saksi tetap dibayar oleh partai politik meskipun itu diurun oleh beberapa orang yang akan bertanding di parlemen tersebut, kemudian mereka patungan misalnya. Kemudian kalau seandainya kita berikan misalkan bantuan APBN ke partai politik untuk menaikkan anggaran tersebut, tidak akan menyelesaikan masalah. Tujuannya kan untuk mengurangi korupsi, Bang. Untuk mengurangi korupsi itu bukan dengan cara untuk menambah biaya menambah bantuan partai politik. Itu kan akal-akalan saja. Nah, sehingga begini, untuk memperbaiki sistem politik kita itu harus dimulai dari partai politiknya, maka pendidikan dan kaderisasi di partai politik itu harus jalan. Kemudian yang kedua, penegakan hukum. Nah,
kalau mau revisi undang-undang politik, kalau saya lebih setuju bukan hanya di anggarannya tetapi lebih ke penegakan hukumnya. Misalkan contoh, eh, jika partai politik tersebut terbukti melakukan money politik atau memenangkan calon tertentu, bisa didis nggak dari apa namanya dari penyelenggaraan tersebut. Nah itu kan berat bagi mereka. Yang ada ya paling oknum yang tidak sejalan dengan partai, oknumnya yang tidak sejalan dengan pusat atau yang elitnya mungkin bisa dikerjain di internal partainya. Makanya sering terjadi di pemilu itu rebutannya bukan di antar partai politik tapi rebutannya di internal. Itu bisa saling gorok di sana kan, antara caleg nomor 1, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 misalnya kan. Nah, pertarungannya ada di situ. Nah, di sisi lain pendidikan politik ke masyarakat. Kenapa mereka menjadikan biaya politiknya mahal? Karena memang dari hasil riset kita, tingkat efektivitas money politik dalam proses demokrasi di Indonesia itu masih cukup tinggi. Sehingga itu memberikan beban bagi para calon anggota DPR untuk bisa menjadi anggota DPR, paling tidak dia harus gelontorkan duit puluhan miliar untuk DPR RI. Belum lagi yang DPR provinsi, DPRD kabupaten misalnya. Nah, biaya politik yang besar tuh justru di sana. Nah, kalaulah pendidikan politiknya ini penegakan hukum dalam hal proses itu ditegakkan, diperkuat, ya saya kira mungkin akan ada ketakutan bagi baik yang melakukan maupun yang yang menerima. Sanksi tegasnya itu yang harus harus diperkuat dan pengawasan. Tapi di sisi lain sebenarnya kan undang-undangnya juga sudah ada. Jadi siapa yang memberi, siapa yang menerima itu kan pidana di undang-undang, ya kan. Tetapi praktek di lapangan kan mesti tetap jalan. Artinya apa? Jadi bukan hanya dari sistem, bukan hanya partai politik, bukan hanya masyarakat, tapi sistem penyelenggaraannya juga. Pengawasnya siapa? Misalkan Bawaslu. Kemudian ada Gakumdu di sana. Kadang-kadang mereka kan bagian dari itu. Nah, mereka juga harus diberikan sanksi yang tegas apabila mereka melihat tetapi tidak melaporkan atau mereka bagian dari itu, ya harus diberikan harus diberikan sanksi juga ya. Nah, lebih ke sana sih, banyak hal variabel. Jadi bukan untuk menambah bantuan politik karena dengan kondisi hari ini APBN kita masih minim. Kemudian kita hutang masih besar. Kemudian ditambah lagi bantuan partai politik, belum lagi bantuan untuk makan gizi gratis, belum lagi untuk bangun IKN. Jadi saya kira banyak stop dulu lah untuk yang namanya bantuan untuk partai politik itu. Artinya sebetulnya civil society itu ingin pemerintah ini itu transparan, Bang. Transparan. Nggak apa-apa banyak utang, tapi transparan juga kan gitu. Nah, hari ini melihat pemerintah pusat ini untuk transparansi itu seperti apa, Bang? Komitmennya? Kalau akuntabilitas publik ini sampai hari ini kita melihat ya masih belum ada kemajuan ya, masih sama dengan periode-periode sebelumnya. Jadi hanya template saja. Jadi belum ada banyak perubahan, masih seperti yang sebelum-sebelumnya. Di akhir-akhir bulan ini, Bang, beberapa bulan ini kan banyak revisi undang-undang itu kan. Undang-undang aparat penegak hukum juga banyak yang direvisi. Termasuk ke depan nanti ada undang-undang KUHP, KUHAP, lalu ada undang-undang Polri, ada undang-undang kejaksaan. Nah, melihat dari proses revisi ini, apakah itu akan menjadi salah satu komitmen pemerintah pusat kita untuk menegakkan pemberantasan korupsi, Bang? Tergantung dari isinya. Kalau isinya itu penguatan, ya kita harus dukung. Tapi kalau isinya itu pelemahan, misalkan contoh pelibatan pelibatan sipil TNI misalkan dimasukkan kembali ke sipil, kemudian tapi di sisi lain kita juga harus adil sebenarnya. Kenapa TNI ingin masuk ke ranah sipil hari ini? Ya kalau saya lihat mereka cemburu. Karena sebelum-sebelumnya polisi udah duluan masuk ke ranah sipil. Banyak pos-pos di pemerintahan itu dipegang oleh polisi ya. Tapi di belakangan ini di era Pak Prabowo diberikan ruang untuk TNI juga bisa ikut terlibat di sana. Ya kalau bagi saya dua-duanya harus dipikirkan kembali untuk bisa masuk ke sipil, karena
apabila dari semangat awal terjadi pemisahan antara ABRI, TNI, Polri, kemudian penghapusan dui fungsi ABRI misalkan di pemerintahan, itu kan jangan diberikan ruang kembali untuk bisa masuk. Ya. Kenapa? Karena di saat ini masuk maka menjadi ganjaran lagi tadi untuk naiknya indeks demokrasi kita. Ya, oke. Gitu. Nah, untuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, Bang, ada aparat penegak hukum yang fokus terhadap korupsi-korupsi ini. Ada Polri, ada Kejaksaan, ada KPK, Bang. Nah, 3 lembaga aparat penegak hukum kita untuk dalam memberantas korupsi sampai hari ini tuh melihatnya dari tiga ini seperti apa, Bang? Kalau saya masih agak pesimis ya kalau penegakan hukum kita berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Karena lahirnya KPK itu kan dianggap sebagai bentuk ketidaksiapan kejaksaan dan kepolisian untuk menangani kasus-kasus korupsi besar. Kemudian lahirlah KPK. Nah, kemudian KPK diharapkan untuk mampu menangani kasus-kasus besar. Ya, ternyata hari ini bukan hanya kasus besar, kasus kecil juga dikerjakan. Sedangkan kasus besar kadang-kadang tidak jelas ujungnya kemana. Ya. Kemudian ramai di awal, kemudian diam-diam dingin, kemudian nggak ada kabar berita, hilang misalnya. Nah, ini juga perlu, kalau memang ada revisi dari undang-undang KPK, misalkan kejaksaan dan kepolisian, kalau saya lebih menyorot kepada sistem rekrutmen, sistem rekrutmen komisionernya. Ya. Jangan sampai ada jangan sampai ada patron politik masuk ke institusi tersebut, kemudian juga seperti yang sampaikan TNI, kemudian polisi aktif dan sebagainya. Seperti kemarin kan ada Pak Firly misalnya kan masuk ke komisioner KPK, kemudian belum lagi yang lainnya. Saya harapkan memang kalau di KPK itu memang harus orang-orang yang benar-benar secara integritasnya teruji selama ini, kemudian di pengalaman di pendidikan, pengalaman di anti korupsinya juga teruji misalnya. Nah, ini akan menjadi tahap untuk evaluasi kita. Jadi dari syaratnya itu perlu jadi, kemudian dari kelembagaannya juga dalam hal memperkuat lembaga tersebut. Kalau saya jangan ada pelemahan ya. Kalau pelemahan dalam artian kalau diubah kemudian wewenang dan sebagainya, kemudian sprindik apa semua, kan itu akan menyangkut kepada proses penyidikan, kemudian penindakan misalnya. Nah, ini yang perlu dikaji lebih serius nanti. Nah, dengan kondisi hari ini, kalau penegakan hukum kita misalkan masih ada bisa campur tangan pihak lain maupun secara faktanya tidak, tetapi dari backgroundnya, kemudian dari latar belakangnya mengindikasikan ada kepentingan kekuasaan di situ, ya memang harus diantisipasi dari proses seleksinya ya. Itu. Ya. Jadi kan kita melihat memang revisi-revisi undang-undang untuk aparat penegak hukum, Bang. Itu kan komitmen pemerintah pusat kita dalam menjaga akuntabilitas publik gitu, Bang. Nah, itu dalam peran pemerintah, mereka menjaga akuntansi publik itu dengan cara merevisi untuk penguatan. Nah, sebagai rakyat biasa kita ini untuk mengakuntabilitasi masalah-masalah yang ada di pemerintahan itu kan lewat media sosial. Nah, peran media sosial hari ini untuk sebagai akuntabilitas itu seperti apa, Bang? Kalau peran media sosial itu sebenarnya kan tinggi. Cuman problem di media sosial ini itu akses informasi realnya itu yang kadang-kadang mereka sulit untuk dapat. Ya, oke. Kadang ada data-data misalkan pos APBN, kemudian data-data penting misalkan proyek pekerjaan dan sebagainya yang memang harus dibuka ke publik, ternyata tidak dibuka ke publik. Nah, yang informasi begini ini kan netizen atau anak-anak muda yang aktif di media sosial, kadang-kadang akses mereka tidak sampai untuk mendapatkan informasi tersebut, sehingga terjadi bias informasi. Nah, kalau di saat terjadi bias informasi, terkadang-kadang akan menimbulkan karena ketidaksiapan mereka, kemudian ketidakmampuan mereka untuk menganalisa sebuah informasi, terkadang-kadang ini bisa menjadi hoax.
Betul. Nah, itu. Maka pendidikan anak-anak muda dalam literasi itu juga sangat penting. Ya. Karena kadang-kadang informasi yang sering kita dengar, kita kita dengar, kemudian kita baca dan kita lihat, kadang-kadang bisa salah. Apalagi dengan lahirnya kecanggihan teknologi AI hari ini, Ya. kadang-kadang sulit kita membenarkan mana yang benar, mana yang salah dalam sebuah hal visualisasi kalau kita tidak dibekali dengan pendidikan literasi yang baik. Ya. Maka oleh karena itu ke depan ini anak-anak muda juga harus melek informasi, kemudian melek dengan literasi supaya informasi-informasi yang berseliweran di media sosial mulai dari bangun tidur sampai menutup mata mau tidur misalnya kan, itu kan macam-macam. Jadi kalau kita tidak bisa memfilter itu, maka kita bisa termakan hoax. Nah, kalau kita termakan hoax itu tadi kita sebarkan lagi berita, ujung-ujung kena undang-undang ITE kan begitu. Iya. Dengan sistem Indonesia kita, pemerintahan hari ini itu kan presidensial Bang ya. Iya. Itu apa masih relevan Bang? Karena saya background saya di ilmu hukum, Ya. jadi sampai hari ini dengan luas wilayah kita yang cukup besar, dengan jumlah penduduk yang cukup besar, dengan suku yang beragam, jadi memang sistem presidensial itu adalah sistem yang tepat untuk Republik Indonesia. Jadi kalau kita gunakan sistem parlementer, maka kita udah pernah melakukan itu. Jadi ujung-ujungnya sulit untuk menjaga stabilitas ya. Karena banyak negara-negara bagiannya, kemudian ujung-ujung nanti ada yang minta merdeka repot. Jadi kalau negara kesatuan jadi terkonsentrasi sebenarnya kekuasaan itu ada di presiden. Nah, tinggal bagaimana presidensial ini diperkuat. Itu aja. Sama pembagian kekuasaannya benar-benar itu harus terjaga. Ya kalau sistem check and balance-nya tidak bagus, maka juga sulit kita mau berharap bahwa sistem apapun yang mau kita pakai juga tidak akan bisa berjalan. Contoh misalkan hari ini presiden Gerindra. Kemudian koalisi di kabinet hari ini itu gemuk, kemudian sudah mayoritas di parlemen, ya kan? Nah, kalau kita berharap kepada parlemen untuk bisa bersuara, sulit. Karena yang di parlemen itu tidak ada yang oposisi, karena di sistem presidensial tidak mengenal yang adanya oposisi, ya kan? Nah, yang ada mereka yang tidak terlibat di pemerintahan, kemudian di DPR suaranya juga tidak begitu kuat, ya ujung-ujungnya memang pemerintah bisa melakukan apa saja. Nah, disinilah kita perlu jangan sampai pemerintah itu bisa berkuasa seenak-enaknya saja. Nah, makanya disitulah perlunya peran pilar demokrasi itu mahasiswa, kemudian media. Nah, di situ. Ya. Kita lihat di media hari ini tuh sering menampilkan Bang, tren-tren global di pemimpin global ini, trennya ada yang kebanyakan itu populisme sama otoritarianisme. Nah, ini kan akan mempengaruhi, sedikit banyaknya akan mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Bagaimana melihat Abang tren global tentang populisme sama otoritarian? Itu yang saya katakan tadi. Ini tren populisme dan otoritarian ini, itu gejala-gejalanya ada di Indonesia. Jadi tinggal contohnya ini kan kalau yang populisme ini dia akan lebih cenderung itu mengataskan nama rakyat. Jadi dukungan rakyat terhadap kekuasaan itu cukup besar. Kemudian dengan kekuatan dia sebagai sebagai penguasa, dia bisa menggunakan untuk menekan lawan-lawan politiknya yang tidak sependapat, yang mengganggu ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Jadi sehingga dalam proses demokrasi itu ya seolah yang kita lihat yang bagus-bagus saja, karena yang minoritas yang tidak setuju, yang tidak sepakat dihabisin. Itu. Jadi memang ada sedikit banyaknya memang terpengaruh oleh tren global itu Bang ya? Iya. Apakah itu akan mengurangi indeks demokrasi kita lagi kira-kira? Tergantung bagaimana pemerintahnya, kemudian masih ada kan dua pilar demokrasi ini yang bisa menjaga. Itu ada mahasiswa, ada pers. Tapi kalau mahasiswanya diam aja, kemudian medianya dikuasai semua, ya kita cuma bisa
lihat saja bagaimana masa depan demokrasi kita mau jadi apa. Ya, maka saran saya ke depan, jadi mahasiswa itu nggak usah takut. Jadi mahasiswa itu harus kritis ya. Kemudian yang kedua, media itu bukan hanya media mainstream. Maka saya katakan tadi, kalau tidak berani bersuara di media-media mainstream itu, ya bersuara di tempat-tempat yang media seperti di Gaspol dan sebagainya. Nah, begitu. Oke. Hari ini yang sering kita lihat yang berseliweran di media sosial, Bang. Ada yang bahas isu receh-receh, Bang. Semisal isu-isu ijazah mantan presiden, terus hubungan antara mantan presiden dan presiden kita hari ini. Nah, itu yang sering disajikan oleh media. Nah, kalau kita melihat ke sana, hubungan hari ini antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi itu bagaimana, Bang? Kalau hubungan ini kan kalau saya katakan ini hanya kawin politik ya. Tinggal menunggu kapan bulan madunya selesai. Gitu ya. Ya, tinggal kapan menunggu bulan madunya selesai. Karena 2029 ini bisa saja mereka bertarung, bisa saja mereka bersatu kembali. Ya tergantung dari dinamika politiknya seperti apa. Nah, hari ini saya mencoba melihat bahwa memang Pak Prabowo berusaha untuk menjadi the real presiden. Ya. Setiap kebijakan kemudian di era Jokowi ada yang dilanjutkan, ada yang dihentikan misalnya kan. Betul. Nah, kemudian di sisi lain yang masih menjadi catatan kita sejauh mana hubungan ini akan akan berjalan ya. Seiring waktu ini kan sudah masuk di bulan Mei. Ya kan udah masuk di bulan Mei. Kemudian ke depan udah bulan Juni misalnya kan ya, kalau bulan ini tidak ada perubahan yang signifikan di kabinet misalnya kan ya berarti hubungannya ini ya istilahnya bulan madunya masih jalan ini. Tapi kalau bulan Mei atau Juni kita prediksikan bakal ada reshuffle misalnya kan. Nah, maka yang direshuffle itu besar kemungkinan adalah orang-orangnya Pak Jokowi. Karena hari ini dari sekian banyak menteri itu sekitar 40% kayaknya. Ya, sekitar 40%. Seingat saya kemarin ada datanya itu masih orangnya Pak Jokowi, baik itu menteri maupun wakil menteri. Betul. Ya, baik itu yang partai politik maupun yang non partai politik. Nah, tapi saya akan menganalisa kalaupun bulan madunya berakhir, maka yang akan diresapel itu adalah orang-orangnya Pak Jokowi yang bukan bagian dari partai politik. Karena yang partai politik mereka Pak Prabowo juga akan hati-hati. Misalkan merapel si A yang orangnya Pak Jokowi tapi dia adalah petinggi partai A, B, C. Nggak bisa karena di situ kepentingan sudah beda. Jadi kepentingan partai dengan kepentingan pribadi ini kan udah beda. Ya. Terakhir, Bang, prediksi agenda sosial politik negara 1 sampai 3 tahun ke depan seperti apa, Bang? Kalau Pak Prabowo ini kan agenda dia pertama ini bagaimana menjalankan program MBG ini, kan itu adalah salah satu program cita-citanya ya. Betul. Yang menjadi prioritas. Nah, kemudian di sisi lain tentang ekonomi ya, karena tantangan ekonomi kita bukan hanya datang dari dalam tapi dari luar negeri. Nah, ini perbaikan ekonomi itu akan menjadi tantangan ke depan yang akan menjadi fokus prioritasnya ya, salah satu yaitu tentang penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini akan juga diuji apabila ada orang-orang di kabinet misalkan yang terindikasi melakukan tindakan hukum misalkan, apakah Pak Prabowo akan meresapel mereka atau memberikan ke penegak hukum untuk diproses seadil-adilnya tanpa harus mendapat dukungan dari presiden misalnya. Itu akan menjadi catatan untuk Pak Prabowo misalnya. Oke. Mungkin terakhir, apa pesan Abang untuk generasi muda, Bang? Pesan untuk generasi muda yang pertama harus rajin-rajin nonton berita. Nonton berita politik ya. Betul. Bukan hanya nonton drakor tapi nonton berita politik. Kemudian yang kedua harus berani untuk menyampaikan informasi yang Anda tahu bahwa itu salah, ada ketidakadilan. Anda harus berani ungkapkan di media sosial. Karena apa? Karena hari ini media sosial sangat penting untuk bisa menyampaikan informasi-informasi yang tersendat atau yang tersimpan, maka disitulah ruang. Kemudian
literasi digitalnya juga harus diperkuat. Oke. Saya kira itu. Oke. Terima kasih Abang sudah menyampaikan pandangan ilmunya kepada kita semua yang menonton hari ini. Luar biasa sekali, hari ini kita dapat banyak sekali insight yang mungkin dibutuhkan oleh kawan-kawan generasi penerus bangsa, termasuk saya juga generasi pemuda. Jadi hari ini kita banyak belajar, khasanah keilmuan kita insya Allah bertambah. Dan terima kasih juga untuk Abang Hadi yang sudah menyempatkan hadir. Semoga sehat selalu Bang, bahagia selalu bersama keluarga juga, sehat-sehat. Untuk kawan-kawan kita semua pendengar hari ini, jangan lupa tetap tonton terus Gaspol. Kita akan hadirkan khasanah ilmu yang lain, isu-isu yang segar. Teman-teman juga bisa request isu apa yang akan kita bahas ke depan. Lalu bisa komen juga nanti di DM Instagram, di TikTok maupun di komen di YouTube. Mungkin bisa memberikan informasi maupun request isu apa yang akan kita angkat ke depan. Terima kasih Bang kehadirannya hari ini. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan waktu yang lain. Mungkin itu, ingat politik bukan punya elit, politik untuk rakyat yang peduli. Terima kasih di Gaspol, gas terus.